Dirinya sayap kiri dengan alasan membela LGBTQers, humanisme, persamaan apa namanya anti rasisme, ya. Dan apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Cuman mereka meremehkan, gampang nanti kita bisa tekuk di belakang. Ternyata akhirnya nggak bisa karena orang-orang Islam ini licik sekali. Dan itu yang terjadi. Akhirnya sampai terlambat semua sama seperti kejadian di Bizantin, ya kan? Semua terlambat, setelah terlambat sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya yang orang-orang yang waras dia kemudian bergabung ke kanan semua dan dianggapnya rasis. Ketika kita ngomong kebenaran dibilangnya kita hate speech. Ketika kita menyadarkan orang ngomongnya memberikan alarm whistleblower dibilangnya hate speech. Padahal kita sedang menyadarkan orang-orang ini dan akhirnya orang udah nggak tahan lagi karena ketakutan dan mereka tahu persis apa itu Islam. Jadi bukannya mereka nggak tahu, tahu persis apa itu Islam. Makanya akhirnya partai kanan menang semua di seluruh Eropa dan di Amerika, ya. Dan bahkan tragedi Hamas ini, ya kan, demo pro Hamas ini digunakan oleh kaum putih di Amerika untuk menunjukkan kepada dunia betapa biadabnya Islam itu. Memang karakternya itu saya selalu begitu kembali ke karakter ya. Baru bicara ke umum gitu. Karakternya memang sudah tidak bisa dirubah. Oleh sebab itu barangkali sudah dibuatkan dalam firman itu Pak apa SK. Kita memang bicara tapi memang tidak ada penyelesaian masalah karena berhadapan dengan gelap dan terang. Yang kegelapan ini mempertahankan kegelapan. Nah, kita lagi-lagi mencerahkan berikan terang tapi mereka tidak terang karena di dalam firman sudah katakan bahwa mereka sudah berkeras hati. Itu persoalannya di situ. Itulah yang maksud ajaran-ajaran radikal, radikal itu muncul. Walaupun itu yang Pak Andi bilang dimuncul dalam konteks alam tak sadar. Itu saya boleh juga konteks alam tak sadar. Mereka lakukan itu di dalam ketidaksadaran mereka. Nah, inilah saya mau bilang gambaran-gambaran ajaran-ajaran yang kemampuan berhalusinasi dan berimajinatif gitu. Dari kelompok-kelompok ajaran ini. Sehingga itu logikanya mereka sudah nggak jalan. Ya common sense-nya sudah hilang. Itu persoalannya ajaran ini. Tetapi kalau menurut ya SK juga sudah jelaskan dari dulu memang itu ya. Tapi bagaimana ya pandangan kita? Oleh sebab itu tadi saya sedikit ada kasih gambaran kepada Pak Paul. Sebenarnya cara kita berapologetika sekarang adalah walaupun kita sudah tidak menggunakan Alkitab sebagai alat, kita cuma melihat fenomena dinamika yang terjadi sekarang ini di mana ada kelompok-kelompok tertentu menggunakan Islam sebagai alat kekerasan di dunia. Ya, kemudian kita tahu bahwa Islam ini menggunakan agama sebagai alat politik mereka untuk mencapai kekuasaan mereka dengan mempergunakan apa dengan menghalalkan segala cara. Ya itu mungkin bagian daripada yang dijelaskan oleh apa tadi ya, SK tadi. Ya. Saya senang ya kalau SK karena SK ini jujur to the point, kemudian dia mengalami pengalaman-pengalaman itu dari saya juga dari pengalaman-pengalaman pasifnya itu dari kelompok ini sehingga ekspresi saya seolah terbawa dari pengalaman itu. Kemudian saya gabungkan dengan sedikit belajar filsafat atau bicara ilmu lain. Umpamanya dikatakan oleh ya umpamanya saya kasih pengetahuan Mencius dan um, apa itu untuk mengajarkan. Kalau Mencius sebenarnya manusia itu dilahirkan adalah baik, maka dia perlu dididik agar lebih baik. Kalau Sun Tzu mengatakan manusia itu dilahirkan pada dasarnya jahat, ada potensi jahat, maka dia perlu dididik menjadi baik. Nah, kalau kita ini adalah anak-anak yang menjadi peta ciptaan Tuhan, gitu kan. Saya nggak tahu agama ini, agama seberang ini, pemahamannya apa? Apakah ada ajaran begitu bahwa kita imago Dei atau ciptakan oleh Tuhan segambar dengan Dia? Persoalannya di situ. Baru saya belajar-belajar.
Ternyata orang ini, benar Pak Andi katakan, alam tak sadar mereka tidak bekerja. Walau alam sadar pun mereka sudah bekerja, tetapi cuma belajarkan untuk kejahatan itu, kebencian. Ya, tadi senang saya dengar dari SK. Saya jujur aja, bahkan kerusakan-kerusakan itu yang perlu. Walaupun kita ada pengetahuan di sini, kita bicara bicara tentang apa ya, perubahan-perubahan politik di dunia ini kita mengerti. Eskalasi terjadi perselihan di Palestina Israel kita mengerti, sejarahnya kita mengerti, di dunia internasional kita bicara United Nation kita mengerti, kita mengerti juga negara-negara di Eropa pandangan-pandangan mereka, Amerika, Australia, Kanada, kita mengerti semua. Yang menjadi dasar adalah doktrin yang menjadi dasar itu ya jadi persoalan. Bagi saya cuma satu, kalau saya sedikit beranalisa, orang-orang Eropa ini, orang-orang Amerika, Kanada, mereka sama sekali tidak memahami doktrinnya Islam ini. Itu aja kuncinya. Mereka tidak memahami ajarannya mereka itu. Karena apa? Orang-orang Eropa dan Amerika ini yang dalam taraf liberalisme dan modernisasi ada kepada mereka. Kemudian pemimpin-pemimpin negara ini tidak diajarkan agama. Itu persoalan seperti di Amerika, agama itu tidak diajarkan secara detail kepada anak-anak didik. Nah, itu barangkali ada kesalahan di negara-negara berbasiskan Kristen tapi tidak diajarkan agama itu seperti di Amerika, ya kan? Itu Thomas Jefferson yang memisahkan itu. Pengajaran-pengajaran agama itu jangan dimasukkan. Tapi di dunia Eropa itu diajarkan oleh yang Churchill itu, Winston Churchill itu. Kalau kita belajar Winston Churchill itu mau mengajarkan agama itu jangan jangan ada diajarkan itu untuk memisahkan itu. Tapi ditegaskan oleh salah satu orang pinter di Belanda namanya Abraham uh, Kuyper. Ya, Abraham Kuyper, dialah salah satu orang sekuler, melainkan dia seorang pendeta luar biasa dan menjabat sebagai, kalau nggak salah, menjadi perdana menteri, politician yang ada di Belanda. Saya kagum baca tulisannya. Bagaimana dia memisahkan diri antara pemerintahan agama dengan pemerintahan dalam rakyat itu sendiri. Dia pisahkan itu. Walaupun dia juga seorang pelayan gereja yang luar biasa. Barangkali ini yang salah, saya nggak tahu. Saya akan tanya Pak Paulus nanti mau mempelajari tentang sosiologi agama dengan pergeseran-pergeseran nilai itu. Karena dulu di Eropa juga kuat agama itu diajarkan kepada orang-orang Eropa. Tetapi masuk di alam modern itu, Renaissance itu dirubah. Karena di Eropa yang mau mengajarkan itu pertama, memisahkan antara negara dengan agama. Tetapi persoalan ini, waktu dipisahkan, ini sebenarnya yang dipergunakan Islam peluang bagi mereka. Nah, ini yang pembahasan sosiologi, pembahasan perlu kita telah bersama supaya kita dapat simpulkan, menyimpulkan, oh ini persoalannya. Kelemahan Eropa ini disebabkan kan pendidikan edukasi itu, agama itu tidak diajarkan. Karena cara pemikiran-pemikiran modern itu supaya negara tidak konflik, barangkali supaya negara maju, ekonomi, sistem sosial maju, maka agama itu dilepaskan dari pendidikan itu. Ya, thank you Pak Paul, thank you Pak Paul, thank you SK, thank you very much SK. Ya, Ya, itu yang menarik ya, kesimpulan buat ya, malam ini ya, sebelum tutup ya. Sebetulnya tadi, apakah para partai buruh sayap kiri nggak tahu tentang Islam? Oh, mereka tahu. Bagi sayap kiri, bagi woke ini, LGBTQ ini, mereka hanya butuh pengakuan. Mereka ingin mencari ini ya. Nah, bagi LGBTQers ini ya, seluruh Eropa, Amerika tidak masalah kamu jadi homo lesbi. Yang menjadi masalah adalah tidak boleh berhubungan seks dengan anak di bawah umur. Kedua, tidak boleh berhubungan seks dengan binatang. Ketiga, tidak boleh berhubungan seks dengan mayat. Mereka mencari hukum Islam supaya diterapkan di Eropa dan di Amerika supaya boleh melakukan ketiganya. Karena puncak dari fantasi seks yang paling biadab itu kan berhubungan seks dengan anak kecil,
berhubungan seks dengan binatang dan mayat, dan itu semua diizinkan dalam Islam. Itu yang dicari sama orang-orang Islam ini, yang dicari sama LGBTQers ini kan. Kalau bagi partai sayap kiri, yang dicari apa? Yang dicari adalah suaranya dan dananya, karena Islam kan berusaha untuk merangsek ke Eropa, dia akan bayar berapapun supaya bisa masuk. Lalu beberapa politikus ini menjadikan dirinya sayap kiri dengan alasan membela LGBTQers, humanisme, persamaan anti rasisme, ya. Dan apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Cuman mereka meremehkan, gampang nanti kita bisa tekuk di belakang. Ternyata akhirnya nggak bisa, karena orang-orang Islam ini licik sekali. Dan itu terjadi, akhirnya sampai terlambat semua, sama seperti kejadian di Bizantin, ya kan? Semua terlambat, setelah terlambat sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya yang orang-orang yang waras, dia kemudian bergabung ke kanan semua. Dan dianggapnya rasis. Ketika kita ngomong kebenaran, dibilangnya kita hate speech. Ketika kita menyadarkan orang, memberikan alarm, whistleblower, dibilangnya hate speech. Padahal kita sedang menyadarkan orang-orang ini. Dan akhirnya orang udah nggak tahan lagi. Karena ketakutan, dan mereka tahu persis apa itu Islam. Jadi bukannya mereka nggak tahu persis apa itu Islam. Makanya akhirnya partai kanan menang semua di seluruh Eropa dan di Amerika. Ya. Dan bahkan tragedi Hamas ini, ya kan, demo pro Hamas ini digunakan oleh kaum putih di Amerika untuk menunjukkan kepada dunia betapa biadabnya Islam itu. Oke, terima kasih buat semua kontribusinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan terus menabur di Yayasan Damaris Damar Kasih Munpaki supaya ada revival di Indonesia, yaitu revival kebangunan memberi makan diakonia, ya. Dan juga terus support Project Eropa, ya, dan juga teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang kekristenan, tentang Alkitab, segera daftar di Hagios Bible College angkatan keempat dan Master of Arts angkatan pertama.